Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lintang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori VLAN trunking. Langsung saja kita mulai. Apa itu VLAN? Definisi VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi, tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Kemudian fungsi utama VLAN. Yang pertama, isolasi jaringan, memisahkan kelompok perangkat secara logis, mengurangi broadcast, membatasi broadcast domain agar lebih efisien. Lalu yang ketiga, keamanan, mencegah akses antar kelompok yang tidak diizinkan. Kemudian, apa itu broadcast domain? Broadcast domain adalah area di mana paket broadcast disebarkan. Dengan VLAN, setiap VLAN memiliki broadcast domainnya sendiri. Lalu lanjut. Di sini ada contoh analogi VLAN, yaitu sebuah sekolah dengan satu switch. Bayangkan sebuah sekolah, semua ruangan terhubung ke satu switch, namun setiap kelompok punya jalur komunikasi tersendiri. Contohnya VLAN 10 yaitu guru, dan hanya guru yang bisa saling berkomunikasi, dan siswa tidak bisa mengakses jaringan guru. VLAN 20 siswa. Semua perangkat siswa tergabung dalam satu VLAN khusus, terisolasi dari jaringan lain. Lalu VLAN 30 yaitu administrasi. Staf TU memiliki jaringan sendiri untuk keamanan data administrasi sekolah. Meskipun menggunakan switch yang sama, ketiga kelompok ini tidak bisa saling berkomunikasi secara langsung. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja VLAN. Cara kerja singkatnya yaitu yang pertama, pembagian virtual. Administrator menetapkan nomor VLAN ID pada setiap port switch secara manual. Yang kedua, dalam satu VLAN, perangkat dengan VLAN ID yang sama dapat langsung berkomunikasi tanpa perangkat tambahan. Yang ketiga, antar VLAN. Membutuhkan router atau layer 3 switch sebagai penghubung antar VLAN yang berbeda. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu trunking. Trunking adalah koneksi antar switch atau switch ke router yang mampu membawa lalu lintas dari banyak VLAN sekaligus dalam satu kabel fisik. Cukup dengan satu kabel fisik untuk dapat menghubungkan banyak VLAN antar switch. VLAN tagging. Setiap frame diberi label VLAN ID agar switch tujuan tahu frame milik yang VLAN mana. Antar switch. Terang digunakan untuk menghubungkan switch satu dengan switch lainnya secara efisien. Kemudian load trunk. Definisi load trunk. Load trunk pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1q dengan perintah switch port trunk load VLAN. Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi trafik untuk meningkatkan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk. Keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Lalu di sini ada contoh konfigurasinya. Dan di sini kita hanya mengizinkan VLAN 10 dan 20. Untuk perintahnya yaitu switch port mode trunk. Lalu switch port trunk allowed VLAN 10-20. Lalu untuk menambahkan VLAN ke daftar menggunakan perintah switch port trunk allowed VLAN add 30 untuk menambahkan VLAN 30.
Dan untuk menghapus VLAN dari terang, menggunakan perintah switch port terang load VLAN remove 20 untuk menghapus VLAN 20. Lalu di sini ada protokol trunking. Ada dua protokol utama yang digunakan untuk trunking pada jaringan modern. Yang pertama itu IEEE 802.1q, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineers, yang menjadi enkapsulasi trunking standar industri saat ini dan biasanya merupakan hanya satu yang didukung pada saklar modern. ISL atau Inter-Switch Link adalah protokol penandaan milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1q dan sudah tidak berlaku lagi dan tidak digunakan lagi. Terkeja VLAN tagging atau 802.1q. Yang pertama itu frame-nya masuk, kemudian ditambah tag atau penambahan tag. Setelah itu frame pun keluar. Lanjut. Di sini ada Dynamic Trunking Protocol atau DTP. DTP adalah protokol Cisco proprietary yang memungkinkan dua switch melakukan negosiasi secara otomatis untuk menentukan apakah sebuah link akan menjadi terang atau akses port tanpa konfigurasi manual. Di sini ada 4 dinamik. Di sini ada 4 DTP. Yang pertama dynamic auto, port pasif yang bersedia menjadi terang jika diminta oleh pihak lain dan tidak menginisiasi melakukan negosiasi sendiri. Yang kedua dynamic desirable, port aktif yang berusaha membentuk terang dengan mengirim paket DTP ke switch di sebelahnya. Yang ketiga terang, port dipaksa menjadi terang secara permanen, tetap mengirim DTP kecuali dinonaktifkan. Kemudian yang keempat ada akses, port dipaksa menjadi akses bukan terang, DTP dinonaktifkan pada mode ini. Untuk keamanan jaringan, sebaiknya nonaktifkan DTP secara manual dengan perintah switch port no negotiate pada port terang yang sudah dikonfigurasi tetap. Lanjut, di sini ada tag, untag, dan native VLAN. Tag dan untag frame. Tag frame yang sudah diberi label VLAN ID atau tag 802.1q digunakan pada port terang agar switch tujuan tahu frame milik VLAN berapa. Untag frame tanpa label VLAN yang biasanya dari perangkat end user seperti PC atau printer yang tidak mengenal konsep VLAN. Kemudian di sini ada native VLAN. Native VLAN adalah VLAN khusus pada terang 802.1q yang menangani frame untag. Frame tanpa tag yang masuk ke port terang akan dianggap milik native VLAN. Default native VLAN pada Cisco adalah VLAN 1. Kedua ujung terang harus memiliki native VLAN yang sama dan disarankan ubah ke VLAN lain untuk alasan keamanan. Untuk perintahnya yaitu switch port terang native VLAN 99. Kemudian di sini yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan VLAN yaitu membagi jaringan fisik menjadi beberapa segmen virtual yang terisolasi, meningkatkan keamanan dan efisiensi broadcast. Lalu kesimpulan dari trunking, memungkinkan banyak VLAN melewati satu kabel fisik antar switch menggunakan protokol 802.1q. Lalu yang ketiga, kesimpulan dari load VLAN, membagi VLAN yang diizinkan melewati terang tertentu untuk efisiensi dan keamanan jaringan. Lalu yang terakhir DTP dan native VLAN. DTP otomatisasi negosiasi terang, sementara native VLAN menangani frame tanpa tag pada link 802.1q. Sekian dari video teori VLAN trunking kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.